Dia mengalami itu, dia hidup bersama orang tuanya, mengalami hidup bersama orang tuanya puluhan tahun, masa hidupnya bareng. Tapi sayang ketika kedua orang tuanya meninggal, tidak tercatat dia sebagai anak yang telah berbakti dengan baik. Akhirnya tidaklah dia dapat dimasukkan ke dalam surga melalui jalur itu. Hilanglah kesempatan emas tersebut darinya. La tusmi'huma qawlan sayyi'a. Maknanya adalah agar jangan kalian perdengarkan kepada mereka segala bentuk ucapan-ucapan yang buruk. Hatta wala at-ta'fif, kalaupun hanya cuman begitu dong, ya. Alladhi huwa adna maratib al-qawl as-sayyi, yang itu merupakan bentuk ucapan buruk yang paling ringan. Tuh, ucapan keberatan yang paling ringan. Gitu, ya. Wala tanharhuma, ay la yasdar minka ilaihima fi'lun qabih, dan janganlah sampai terjadi darimu sebuah perlakuan yang buruk kepada orang tuamu. Wa qala Atha, dan Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullah berkata, la tanfud yadaika ala walidaik, janganlah kau tepuk kedua tanganmu di hadapan kedua orang tua. Tepuk ini di urf mereka, di urf bangsa Arab, tepuk kedua tangan di hadapan dua orang ini meremehkan dan menghinakan. Itu. Ini meremehkan dan menghinakan di urf itu. Janganlah kau lakukan demikian. Itu. Ya. Walamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qaulil qabih, amarahu bil fi'lil hasan wal qaulil hasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ketika Allah Subhanahu wa taala larang dari perbuatan yang buruk dan ucapan yang buruk, Allah arahkan dengan perintahnya untuk melaksanakan perangai yang baik dan ucapan yang baik. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelahnya, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah justru kepada kedua orang tuamu ucapan-ucapan yang mulia. Ay layyinan tayyiban, maknanya ucapan-ucapan yang lembut, lagi ucapan yang baik, biadabin wa tauqir, dengan adab dan dengan bentuk penghormatan, pengagungan, ya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, ya. Ay tawadha' lahuma, rendahkanlah sayap keagunganmu di hadapan mereka. Maknanya apa? Tawadha' minar rahmah, bertawaduklah kalian, rendahkan diri kalian kepada orang tua, di hadapan orang tua kalian, berangkat dari cinta dan sayang kalian kepada mereka, gitu, ya. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, wahai Rabb, rahmatilah mereka berdua, ai fi kibarihima, maknanya di masa tua mereka, wa inda wafatihima, dan ketika wafatnya mereka. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil, ya. Wa qad warada fi birril walidaini ahadits katsirah, dan di dalam bab ini, bab birrul walidain, banyak hadis-hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha al hadits al marwi min turuq an Anas, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur dari Anas radhiyallahu anhu, wa ghairi, dan dari yang lain-lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari, lamma sa'idal mimbar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, tiba-tiba Rasul berkata, amin, amin, amin. Rasul mengaminkan tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Berarti ada doa yang Rasul aminkan, dan ketika Rasul aminkan, apa? Terjadi berarti. Ya kan? Faqalu, tentunya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama aman. Langsung ngeri kan. Waduh, Rasul bilang amin nih. Ngaminin apaan ya Rasul? Langsung was-was gak? Ya Rasulullah, alama aman. Ya Rasulullah, apa yang kau amini ya Rasulullah? Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan, atani Jibril. Jibril alaihi salam barusan itu mendatangiku. Faqal, dan dia berkata kepadaku, ya Muhammad, raghima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Wahai Muhammad, celaka dan hina seseorang. Raghima anf, hidungnya nyungsep ke tanah. Ini maksudnya celaka, hina. Raghima anfu mri'in.
celaka dan hinalah seseorang. Siapa ya? Yang ketika kau disebut, dia mendengar namamu disebut, namun mereka nggak bersalawat atasmu. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Falam yusalli alaik. Dan mereka nggak mau bersalawat atasmu ya Muhammad. Qul amin. Bilang amin ya Muhammad. Kata Jibril demikian. Rasul pun berkata amin. Ya, cilakalah mereka yang malas bersalawat ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya disebut. Kok jadi kenceng Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi enggak. Tadi dulu biasa aja tadi. Fakultu amin. Aku pun katakan amin. Siah, cilaka. Sumakal. Kemudian Jibril berkata, "Raghima anfi mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan, thumma kharaj wa lam yughfar lah." Merugi, celaka, hinalah seseorang yang dia masih mengalami bulan Ramadan, yakni hirup keneh, masih hidup. Ya? Thumma kharaj, dan dia masih hidup sampai Ramadan tersebut berlalu. Wa lam yughfar lah, tapi belum diampuni baginya seluruh dosanya. Maknanya apa? Betapa dia benar-benar menyiakan kesempatan emas yang telah dialaminya. Ramadan ini adalah kesempatan emas buat seorang hamba mencuci gudang-gudang dosanya. Qadarullah ketika Ramadan dia masih hidup dan masih punya taufik, masih punya kekuatan untuk beribadah demi menghapus dosanya. Tapi dia nggak optimalkan kesempatan emas itu, sehingga ketika Ramadan tersebut berlalu dia masih belum diampuni bagi dosa-dosanya. Celaka dan hinalah orang demikian. Qul amin, katakan amin ya Muhammad. Rasul pun berkata amin. Ya. Thumma qala, kemudian Jibril berkata, "Raghima anfi mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma." Celaka, hinalah seseorang yang dimana mereka mengalami masa hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satunya. Falam yudkhilahul jannah. Namun kedua orang tuanya tersebut tidak dapat memasukkan mereka ke dalam surga. Qul amin. Katakan amin ya Muhammad. Fakultu amin. Aku pun katakan amin. Ya. Maknanya apa? Sebagaimana tadi Ramadan, demikian juga kesempatan emas. Seseorang yang hidup bersama orang tuanya, mengalami masa hidup puluhan tahun bersama orang tuanya, entah keduanya, entah salah satunya. Harusnya itu bisa menjadi shortcut dia menuju surga. Bisa menjadi shortcut dia, jalan pintas dia menuju surga. Dengan apa? Dengan mengoptimalkan bakti kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Oke? Dia mengalami itu, dia hidup bersama orang tuanya, mengalami hidup bersama orang tuanya puluhan tahun. Masa hidupnya bareng. Tapi sayang ketika kedua orang tuanya meninggal, tidak tercatat dia sebagai anak yang telah berbakti dengan baik. Akhirnya tidaklah dia dapat dimasukkan ke dalam surga melalui jalur itu. Hilanglah kesempatan emas tersebut darinya. Ini maknanya apa? Kesempatan-kesempatan emas yang disia-siakan oleh seseorang yang padahal Allah telah rahmati dia dengan membukakan kesempatan itu baginya. Gitu. Allah rahmati seorang hamba ketika mereka masih duduk dan mendengar nama Muhammad SAW disebut. Dan dia masih hidup. Harusnya dia menjawab ya Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersalawat kepadanya, memperbanyak salawat padanya. Oke? Demikian Allah rahmati seorang hamba. Dia masih hidup, belum mati. Dia mengalami bulan Ramadan, belum mati, masih hidup dan masih bisa ibadah. Tapi dia nggak optimalkan ibadahnya. Akhirnya lewatlah Ramadan, belum kelar utangnya. Tuh. Padahal itu lagi masanya pemutihan. Oke? Demikian juga seorang anak. Berapa banyak anak yang nggak dapat kesempatan emas shortcut menuju surga? Kenapa? Karena qadarullah dia nggak hidup dengan orang tuanya. Entah kedua orang tuanya nggak ada, entah kedua orang tuanya meninggal duluan sehingga dia jadi yatim atau yatimul abawain. Yatimul abawain yakni yatim piatu. Yatimul abawain. Oke? Nah, tapi ini ada anak-anak yang Allah berikan mereka rahmat dan kesempatan sehingga dia nggak yatim, nggak piatu, mengalami itu, hidup dengan orang tuanya.
Tapi dia sia-siakan kesempatan puluhan tahun, pintu yang terbuka puluhan tahun tersebut dia sia-siakan. Sehingga ketika kedua orang tuanya meninggal dunia tidak tercatat dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua yang harusnya itu menjadi tiket dia masuk surga. Ya. Allahumma rzuqna birral walidain. Semoga Allah berikan kita taufik untuk di masa yang masih ada ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Allahumma rzuqna a'mal salihah fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Semoga Allah berikan juga kita kemampuan untuk beramal saleh baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ya. Semoga Allah juga Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita cinta yang besar kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kesadaran yang besar untuk senantiasa bersolawat kepadanya ketika mendengar namanya disebut.